Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 akan memaparkan tentang asam fosfat dengan anggota kelompok saya sendiri Ki Agus Muhammad Aldi NRP 50042011132. saya Muhammad Fahri Zulhak NRP 500 420 1122. Saya Alvin Yasar Susatyo dengan NRP 50042011150. Saya Muhammad Idam Rajab dengan NRP 5004201148. saya Muhammad Bintang Indranto NRP 500 420 1119. HPO3 atau asam fosfat. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu HPO3 atau asam fosfat. Asam fosfat juga dikenal sebagai asam ortofosfat, adalah asam mineral anorganik. Molekul asam fosfat dapat bergabung dengan diri mereka sendiri untuk membentuk berbagai senyawa yang disebut sebagai asam fosfat. Asam fosfat sendiri banyak digunakan di berbagai industri yang nantinya kegunaannya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Setelah mengetahui apa itu asam fosfat atau H3PO4, berikut adalah bahan baku dari asam fosfat itu sendiri, yaitu adalah batuan fosfat. Batuan fosfat ini berwarna yang seperti ada di gambar, yaitu coklat krem, yang diperoleh dari pertambangan batuan fosfat, yang dimana proses pertambangan ini dilakukan mirip seperti pertambangan batu bara. Terkait bahan dasar, fosfat dalam bentuk unsur dan banyak produknya berasal dari endapan dalam bentuk mineral fluoroapatit dengan senyawa CaPO4 6F2. Selain asam fosfat, produk utama dari industri fosfat yaitu amonium fosfat, kalium fosfat, nitrofosfat, sodium fosfat, dan asam fosfat itu sendiri. Seperti yang diketahui dan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, asam fosfat diproduksi oleh beberapa company di dunia dengan metode produksi yang berbeda-beda. Di sini kami mengumpulkan ada 4 metode produksi, di mana akan kami jelaskan salah satunya. Di mana metode yang akan kami jelaskan ini adalah metode yang paling umum dan paling banyak digunakan. Metode-metode tersebut adalah metode proses basah dari asam sulfat atau asam klorida dari batuan fosfat. Lalu ada metode menggunakan batuan fosfat dan blast furnace. Ada metode menggunakan batuan fosfat dan electric furnace. Dan yang terakhir ada metode oksidasi dan hidrasi fosfor, di mana akan kami jelaskan di sini adalah metode yang pertama. Berikut merupakan skema metode produksi dari asam fosfat. Dimulai dari yang paling kiri, di sini batuan fosfat mengalami proses penyaringan serta proses flotasi penuh. Proses ini berguna untuk meningkatkan kualitas batuan fosfat dari pertambangan. Setelah mengalami proses penyaringan, batuan fosfat ini dikirim ke reaktor, di mana ditambahkan oleh asam sulfat seperti pada digambar. Pada gambar juga ditambahkan air. Air ini berguna untuk membuat asam sulfat berkonsentrasi menjadi 93-96%. Di reaktor ini terdapat 2 rangkaian di mana batuan fosfat di bleaching dengan asam sulfat. Setelah 4-6 jam, asam sulfat dan fosfat yang tadi dikirim ke traveling filter pan yang berbentuk seperti ini. Di traveling filter pan, fosfat dan asam sulfat yang datang berotasi sambil mengalami proses pencucian. Di sini fosfat akan selesai dengan bentuk bubur fosfat, dan fosfat yang terlalu encer akan dikirim lagi ke reaktor dan mengalami proses yang sama sampai ke traveling filter pan dan diproses ulang. Terdapat juga pada proses ini yaitu produk sampingan yang berupa gipsum. Gipsum ini dikirim ke tangki dan akan diproses untuk industri semen dengan proses selanjutnya. Sedangkan fosfat yang sudah dalam berbentuk bubur yang masih bercampur tanah dikirim ke sludge, di mana sludge ini akan mengirim lumpur yang masih bercampur dengan fosfat kembali ke traveling filter pan untuk diproses dengan fosfat yang tadi diproses ulang ke reaktor yang ke traveling filter pan juga. Sedangkan bubur fosfat yang sudah baik akan dikirim ke evaporator, di mana di evaporator ini akan diuapkan untuk meningkatkan konsentrasi dari fosfat sendiri. Uap akan dikirimkan dari bawah, sedangkan bubur fosfat akan dikirimkan dari atas. Dari evaporasi ini didapatkan asam fosfat yang sudah berkonsentrasi 75%. Asam fosfat ini sudah dapat dijual secara komersial, namun belum cukup untuk pembuatan pupuk, maka akan diproses lebih lanjut. Asam fosfat yang sebelumnya berkonsentrasi 26% lalu menjadi 75%, diproses lebih lanjut untuk pembuatan pupuk
yaitu dengan proses konsentrator. Di sini ditambahkan asam sulfat pekat. Selanjutnya diproses lagi yaitu proses netralisasi. Di sini asam fosfat mengalami penetralan. Yang selanjutnya dilakukan penambahan kalium yaitu kalium hidroksida. Di sini asam fosfat yang sudah berbentuk pasir ditambahkan kalium hidroksida berguna untuk membuat asam fosfat menjadi kristal. Selanjutnya asam fosfat kembali difilter lalu dimasukkan ke rotary granulator. Di sini asam fosfat akan mengalami granulasi. Selanjutnya akan dikirim lagi ke rotary dryer, di mana rotary dryer ini berguna untuk mengeringkan asam fosfat dari kadar-kadar air yang masih tersisa. Diikuti oleh proses yang selanjutnya, yang dimana proses terakhir yaitu dikirim ke double dextrin, di mana memisahkan asam fosfat dan kotoran yang lainnya. Double dextrin ini menghilangkan partikel yang terlalu besar dan terlalu kecil, sehingga asam fosfat yang didapatkan berukuran sama. Konklusi dari skema ini adalah kita mendapatkan beberapa hasil, yaitu asam fosfat dalam konsentrasi 75%, asam fosfat yang sudah siap untuk dijadikan pupuk, dan produk samping yaitu gipsum yang bisa diproses untuk industri semen. Fosfat memiliki banyak kegunaan, termasuk sebagai bahan baku dalam industri kimia, pengawet makanan, dan bahan pembalut tanah. Asam fosfat juga digunakan sebagai pengatur pH dalam produk kosmetik dan obat-obatan, serta sebagai bahan pembersih pada proses pencucian laundry. Di bidang pertanian, asam fosfat digunakan sebagai pupuk untuk peningkatan pertumbuhan tanaman, dan asam fosfat juga memiliki beberapa kegunaan lain. Misalnya, asam fosfat digunakan dalam industri pembuatan deterjen sebagai bahan pengikat kation logam. Asam fosfat juga sering digunakan dalam proses pengolahan air, baik untuk mengurangi kandungan besi maupun sebagai penghilang kesadahan air. Di sini saya akan menjelaskan negara yang memproduksi HTKPU4 dan jumlah yang diproduksi. Dengan pangsa global lebih dari 48%, Asia Pasifik merupakan pasar terbesar pada tahun 2019. Cadangan batuan fosfat yang besar di Tiongkok, yang juga merupakan produsen asam fosfat yang signifikan, dianggap menjadi alasan mengapa kawasan ini akan terus memiliki posisi dominan selama tahun-tahun yang diantisipasi. Pupuk fosfor kuning dan fosfat juga banyak diproduksi di negara lain. Namun karena aturan ketat yang mengatur penggunaan pupuk fosfat, belakangan ini permintaan produk menurun. Berikut di bawah ini merupakan data setiap negara pada tahun 2019. Pemimpin industri dalam produk asam fosfat yang sebagian besar diproduksi dengan metode termal adalah Aditya Birla Grasun Chemical Limited. Pasar makanan kemasan dan makanan yang dipanggang diperkirakan akan meningkat akibat perubahan gaya hidup dan ekspansi ekonomi, yang akan membantu permintaan asam fosfat makanan untuk bertahan dari kerusakan lingkungan dan tanggapan terhadap wabah COVID-19. Baru-baru ini pemerintah daerah memantau dengan cermat sektor kimia kontemporer Tiongkok. Pada data tersebut diketahui pada tahun 2020 produksi asam fosfat terbesar sejauh ini ditemukan di Asia Timur. Pada tahun itu total produksi kawasan ini mencapai 33,28 juta metrik ton atau hampir 109% lebih banyak dari Afrika. Produsen asam fosfat terbesar kedua di dunia sebesar 86,63 juta metrik ton asam fosfat diproduksi di seluruh dunia pada tahun 2020. Perantara cair yang disebut asam fosfat digunakan untuk membuat berbagai macam senyawa kimia. Contohnya untuk membuat pupuk, sekitar 85% asam fosfat yang dihasilkan digunakan. Maroko merupakan salah satu negara yang memiliki produksi asam fosfat terbesar, yang mana fosfat merupakan produk ekspor unggulan Maroko. Namun Maroko dan gabungan perusahaan asal Afrika lainnya baru melebihi jumlah produksi kompani di Asia Pasifik.
Berikutnya di sini saya akan menjelaskan kondisi negara ekonomi Maroko yang merupakan pemproduksi asam sulfat terbesar di dunia. Maroko merupakan negara ekonomi Afrika terbesar kelima. Maroko juga merupakan negara dengan banyak sekali sumber daya alam yang dapat dieksploitasi atau dimanfaatkan, dengan sekitar 85.000 km persegi tanah yang subur dan iklim yang rata-rata sedang. Potensi pertanian Maroko ini sangat luar biasa, apalagi diimbangi oleh beberapa negara Arab dan Afrika lainnya. 3 ekspor utama yang menjadi produk andalan Maroko. Ini yang pertama adalah produk pertanian, tentu buah jeruk dan sayur pasar. Yang kedua adalah barang setengah jadi dan barang konsumen, termasuk tekstil. Serta yang ketiga ini adalah fosfat beserta produknya, seperti contohnya asam fosfat. Lalu berikutnya di sini kita akan melihat grafik perusahaan mana yang paling banyak memproduksi asam fosfat untuk menyuplai kebutuhan dunia. Yang pertama di sini yang paling besar adalah perusahaan OCP. OCP ini merupakan perusahaan besar yang berasal dari Maroko. Disusul kedua itu adalah perusahaan Mosaic dari Florida, dan yang terakhir adalah Wengfu dari China. Di sini dapat diketahui dari dua grafik ini, yaitu grafik yang pertama adalah grafik pemproduksi asam fosfat yang paling besar di dunia, dan grafik yang kedua di sini menunjukkan pemproduksi batuan fosfat terbesar di dunia. Jadi dua grafik ini adalah dua grafik yang berbeda. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengapa Maroko sebagai negara dengan mengekspor asam fosfat terbesar di dunia masih belum mampu menyaingi negara besar seperti China dan Amerika. Hal ini tentu saja dikarenakan memproduksi asam fosfat hanyalah sebagian kecil dari penyumbang kemajuan ekonomi. Dengan Maroko yang memproduksi banyak asam fosfat masih belum mampu mengungguli negara China misalnya. Dalam China bisa memproduksi produk-produk industri atau mungkin bidang pertanian China yang tentu saja juga sangat maju. Apalagi China sangat didukung oleh infrastruktur yang sangat maju untuk bisa memproduksi secara massal. Lalu apabila negara Maroko dibandingkan dengan negara besar seperti Amerika, tentu saja untuk sektor ekonomi ini, negara Amerika merupakan negara dengan ekonomi yang sangat kuat. Hal ini bisa dibuktikan dari nilai mata uang Amerika, yaitu US dollar, yang merupakan mata uang yang paling kuat saat ini. Menjelaskan tentang pengelolaan asam fosfat atau H3PO4 secara ekonomis. Ya, diantaranya yang pertama yaitu pengelolaan asam fosfat untuk dijadikan natrium difosfat, hepatidat dari NaCl dan H3PO4 atau asam fosfat. Banyaknya industri kimia khususnya di Indonesia seperti kertas, deterjen, dan lain-lain, maka dibutuhkan natrium fosfat atau kebutuhan natrium difosfat yang semakin meningkat. Lalu yang kedua yaitu pembuatan disodium fosfat dibuat dengan cara mereaksikan asam fosfat dengan natrium karbonat dengan proses kristalisasi, yaitu natrium disfosfat yang umumnya digunakan untuk senyawa reagen dalam lab dan juga penyangga kimia analisis. Pembuatannya dengan cara mereaksikan asam fosfat dengan natrium karbonat dengan cara dikristalisasi. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan limbah tulang ikan tenggiri sebagai bahan baku pembuatan gelatin
dengan proses hidrolisis asam fosfat. Limbah dari industri perikanan masih mengandung protein, lemak, mineral, dan bahan lain yang bisa dimanfaatkan, di antaranya yaitu gelatin. Gelatin dari limbah ulang iga tenggiri dapat diperoleh dari hidrolisis dengan larutan asam fosfat. Pemanfaatan ini juga merupakan upaya menuju zero waste industri perikanan.